Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahmi 05 Official. Pada pertemuan kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait dengan PPPK tahun 2022 dengan tema kali ini yaitu Mekanisme Penataan Tenaga Honorer 2022 sesuai Semenpan RB terbaru, non-ASN siap dihapus. Tapi sebelum lanjut, untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Untuk itu langsung saja kita simak informasinya. Mekanisme Penataan Tenaga Honorer 2022 sesuai Sekemenpan Pan RB terbaru, bagi non-ASN dalam instansi pemerintah siap dihapus. Sesuai Semenpan RB nomor B-1085-M.SM.0203 tahun 2022, instansi pemerintah wajib mendata semua tenaga non-ASN dan akan dilanjutkan dengan mekanisme penataan tenaga honorer 2022. Mekanisme penataan terhadap tenaga honorer 2022 ini dibuat sedemikian rupa, karena mengingat non-ASN atau non-PNS dalam lingkungan instansi pemerintah akan dihapus pada bulan November tahun 2023 mendatang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi birokrasi karena pada dasarnya banyak persoalan kebijakan, dengan kehadiran tenaga non-ASN, walaupun di samping kehadirannya, sangat membantu ASN dalam menjalankan tugas birokrasi. Dalam sebuah surat edaran tersebut yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli tahun 2022, menegaskan untuk mendata semua tenaga honorer di masing-masing daerah pada instansi pemerintah. Pendataan itu bukan tanpa alasan, sebab saat mengingat tahun depan rekrutmen tenaga honorer akan dihapus. Lantas bagaimana dengan nasib mereka jika saat ini pemerintah hanya berdiam diri saja? Oleh karena itu bagi honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah selama 5 tahun, maka akan diangkat menjadi PPPK 2022. Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan di atas, masih bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dibuka tahun ini. Bagaimana mekanisme penataan tenaga honorer 2022 sesuai Semenpan RB nomor B-1085-M.SM.0203/2022. Berikut 5 mekanisme penataan tenaga honorer 2022. 1. Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon ASN maupun PPPK. 2. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. 3. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga dan status alih daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. 4. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November tahun 2023. 5. Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas, dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat menjadi bagian dari objek dari temuan pemeriksaan, bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Mengingat tahun depan tenaga honorer akan dihapuskan, maka pemerintah mengambil langkah tepat untuk mengurus nasib mereka nantinya ke depan. Berdasarkan Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN, status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK. Namun di samping itu, apabila instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi,
tenaga kebersihan, dan satuan keamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya oleh pihak ketiga dan status mereka bukanlah tenaga honorer. Berikut tahapan yang harus ditempuh PPK dalam pemetaan tenaga honorer. 1. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN atau honorer sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat tanggal 30 September tahun 2022. 2. Penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani PPK. 3. Perekaman data honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN. 4. Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki honorer. 5. Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data honorer agar para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Demikian informasi terkait mekanisme penataan tenaga honorer 2022 sesuai SE Menpan RB terbaru, bagi non-ASN dalam instansi pemerintah siap dihapus, yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.